kita akan mulai, kita akan continue pengajaran yang kalian akan sangat-sangat merdeka dan hidup bahagia. And from the teaching of the authentic version of you in Christ. Katakan sama-sama, saya punya bagian diri saya yang otentik. Kenalkah kalian sama diri yang gak otentik? Oke, so tanya sama kiri kanannya. Kamu kenal gak diriku yang gak otentik? Karena tetanggamu lebih kenal kamu daripada yang gak otentik daripada kamu. Ngomong lagi satu sama lain. 2, 3. Jangan ngomong sendiri, orang gila kau. Oke, ngomong kiri kanannya, mesti cari orang. Oke, talk to somebody. Kalau orangnya jauh, datengin orang itu, right? Don't talk by yourself, you'll be a nut, man. Oke, katakan, kamu kenal gak diri palsuku? Anybody who is married should know your false self, definitely. Anybody who is married should know the kid's false self. Oke, ngomong kiri kanan lagi. Katakan lagi, aku lihat jati dirimu yang palsu. The closer you are, the higher the risk of being hurt. Semakin intim kamu dalam hubunganmu dengan siapapun, resiko untuk kamu disakiti akan lebih tinggi. That's the fact of life. So Anda, pertanyaan yang saya ajukan pada kalian, kenalkah kamu dengan si diri palsu itu? Tahukah kalian bahwa Alkitab kita adalah buku agendanya Allah buat kita? Dan di dalam buku agenda Allah itu, Allah mau merajut, dia punya destiny, dia punya purpose, dia punya plan, dia punya thoughts ke dalam agenda pribadi kamu. Waktu kamu dipanggil untuk terima Yesus. Katakan sama-sama, bukan saya yang pilih Yesus. Saya pilihan Yesus. Oke, buka semuanya ke Yohanes 15:16. John 15:16. Bukan saya yang pilih agama Kristen. Oh, kamu bisa pilih sih agama Kristen. You can. Kalau agama bisa dipilih. Tapi ngikutin Yesus tidak bisa. Itu 100% adalah kedaulatan Allah dan kasih karunia-Nya. Mau ngikut segala macam agama silakan. Agama gak menyelamatkan, tapi pribadi Yesus yang menyelamatkan. John 15:16, katakan sama-sama. 2, 3. Bukan kamu yang pilih aku, tetapi sekali lagi, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ngomong sama kiri kanannya, mana hubungan agama Kristen dengan dipilih pribadi Allah? Semua kalian udah pada beragama sebelum ditarik ketemu Yesus. Betul atau tidak? Semua udah punya agama. Agama nggak membuat kalian 5% lebih suci dari yang lain loh. Agama tidak nyelamatin. Yesus nyelamatin. Agama nggak ada darah. Yesus berdarah. Amen. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buah itu tetap. And the fruit remain. Kenapa? Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, anything you ask to the Father in my name, hanya bisa pakai nama Yesus kamu akan dijawab oleh Allah Bapa. Saya ulangi lagi, hanya apapun yang kamu mau minta dari surga, dari Allah, harus lewat nama Yesus. Di luar itu tidak akan didengar. Berarti tanpa hubungan pribadi dengan Yesus, nonsense. Silahkan beragama Kristen. Silahkan beragama apapun yang kau pilih. I tell you man, gak ada satu Allah yang akan jawab kamu kecuali iblis. Because the only way, satu-satunya jalan, kamu bisa menerima dari Allah through one way yang Allah bikin, namanya Jesus. Makanya satu-satunya pribadi manusia sempurna. Tidak ada yang kotor, najis, tidak ada flek. Namanya manusia Yesus Kristus. Dialah jalan untuk engkau bisa berbuah. Agama gak kasih buah, agama kasih kesibukan. Agama kasih program. Makanya muka agamawi paling benci pelajaran berada bersama Tuhan.
No other way. Orang beragama nggak suka pelajaran yang kita belajar sama sekali. So God's agenda, agendanya Allah, dirajut ke dalam agenda pribadi kita. Balik ke slide. And masing-masing kita, each one of us, begitu kamu dipanggil, dipilih Allah, God's agenda is wired into our personal agenda. Your life is no longer yours. Dan akan menghasilkan a new beautiful Christ-like kingdom style agenda. Hidup kamu adalah representasi daripada kerajaan surga, keluarganya Yesus. So kuncinya kalau Anda betul-betul mau masuk ke dalam agenda pribadinya Tuhan, you need to offer yourself as a living sacrifice. Holy unto God. And you allow God to do anything He wills into your life. And bagusnya walaupun Allah memilih kalian, memanggil kalian, nggak dicekek lehernya. Ikut aku. Nggak ada. Semua dipanggil by love. Dan begitu kamu disentuh sama kasihnya, lompat langsung kayak orang ketagihan. Kayak baby dapat tetesan susu maminya. Langsung gitu. Sama kayak baby pertama kali belajar makan makanan lain selain dari susu maminya. Yang namanya dikasih es krim. Melolot-melolot langsung. Gak ada bayi yang gak suka es krim loh. Tapi kalau dikasih kopi belum tentu. So kita akan baca dari apa yang Yeremia gambarkan. Bahwa dari awal kenapa sejak dosa terjadi manusia jadi dua bagian. Sebetulnya manusia cuma satu bagian. Just like God. Tapi somehow itu image rusak. So di Yeremia 17 ayat 5 sampai 6, next slide please. Yeremia 17 ayat 5 sampai 6 dan 7 sampai 8. Kalian dengerin baik-baik. Ini bukan buat nembak orang, ini bukan buat menghakimi orang, ini nggak boleh dipakai untuk menjelekkan orang. This is talking about you. Ini bicara tentang diri kita. Katakan sama-sama. Bagaimana ada dua cara kita bisa ada di dalam dunia ini. The two ways you are in this world. There's no other way. Only two ways. Oke. Beginilah firman Tuhan. Katakan sama-sama. Lidah kamu adalah pena yang mahir menulis. Kalian tidak diminta menghafalkan ayat. Tapi kamu diminta untuk perkatakan Taurat ini. Because when you speak the word, waktu kamu perkatakan firman, your tongue become a pen of a ready writer. Lidahmu itu jadi pena mahir menulis. Nanti semua buku 66 kalau diperkatakan tiap hari, gak usah ngerti. No need. Saya setiap kali bertanya kepada umat Tuhan, so what happened to you? Semua Ignite saya minta, renungkan Mazmur 119, ayat 1 sampai 176. Renungkan, I didn't ask for us understanding. Do you understand it? Kayaknya orang tuh kalau mau nggak bisa nunjukin, gua ngertinya gini, your tree of knowledge itu kayaknya mesti nonjol banget gitu loh. I just say meditate, chew, kunyah. Let the word work, not you analyze. Kalau mau analisa firman, itu study Bible, a different story. But when God says, I want you to meditate. Kenapa you need to meditate? Because the word is the bread of life. Firman adalah roti kehidupan, mesti dimakan, dikunyah. Makanya jangan lupa perkatakan kitab Taurat ini, jangan lupa makan roti hidup itu. And waktu dikunyah, itu roti masuk ke batinmu yang paling dalam, ngasih makan manusia batinmu, your inner man, your inner life, supaya dia mendapat gizi. You got it? Sama seperti baby Sam. Bekasi susu, itu susu gak masuk hanya ke otak, all over the blood. Bikin sel baru. The milk is blood. Berapa dari kalian tahu susu ASI ibu adalah darah? Of course, it's nothing but blood. Itu nyawa kok. Kamu kena kecelakaan, kamu kelindes mobil. Nomor 1, paramedik datang, ambulans datang, yang dimasukin darah dulu. Who cares kamu mau mati apa enggak? Darah dulu dimasukin. Kenapa? Nyawanya mesti sambung baru bisa ditreat. In the blood there is life. Imamat 17 ayat 11. You got it? So, pada waktu kalian, what did I was talking about? Waktu kalian meditate on the word, makan firman itu,
kamu gak usah mikir, gak usah tanya, gak usah kasih tahu apostle. Si penulis pemazmur ngomong ini, who cares? Itu buat dia, nothing to do with you. Nangkap gak? Itu buat si pemazmur, tapi kata-kata mazmur itu bisa dibikin personal and menjadi jawaban makanan bagi kamu. You got it? So you don't have to explain, oh saya dapat ini, saya dapat ini. I don't care. You allow the word to be alive, to transform within you, mau rubah dalam batinmu. Apa yang firman itu mau laksanakan di dirimu. Kalian nangkep gak sih? Dengerin perkataannya Tuhan. The word of the Lord will not return void. Firman Allah gak akan kembali sia-sia. It will not go back to God. Dari mulut Allah gak mungkin balik ke mulut Allah. You understand? But the word will do, execute as he command. Tapi firman itu akan melaksanakan, bahasa Indonesianya, melaksanakan apa yang dia suruhkan. Buka dong Yesaya 55:11. Muka-muka kayak orang kayak anak anjing keluar dari tunggu-tunggu dia kandangnya gitu. Maksudnya apa nih, dunia apa ini? The word will do as God commanded to do. Firman yang sama bisa memiliki 10.000 pewahyuan. Apa yang menjadi pewahyuan buat apostle belum tentu pewahyuan buat kamu. You understand? Tapi firman Allah gak mungkin salah. So Isaiah 55 verse 11. Yesaya 55 ayat 11. Katakan sama-sama. Firmanku tidak akan kembali sia-sia. Dan saya mau tanya. Apakah Allah sia-sia kalau ngomong? Of course not. Right? The word is spirit and life. Apa demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku? Iya. Saya tuh senang sekali loh. Dia gak bilang itu. Iya itu pribadi loh. Iya is a person. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dia akan melaksanakan yang Allah kehendaki. Not what your brain can understand. Izinkan Allah bekerja. Apa yang dia kehendaki dan akan berhasil. Dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. So every word sent to you will do something specific to you. Yang apa yang terjadi sama kamu jangan dibanding-bandingin sama orang lain. Kasusnya beda-beda kok dosanya. Problemnya juga beda-beda. Pilihan hidupmu juga beda-beda. You understand this? Makanya setiap orang mesti kenal Tuhan. You got to know God. Kita tidak mau diskusi. Gue dapat apa? Gue dapat itu. No. Kamu makan diskusi. Aku ngalami something changed within me. Ada yang berubah dalam diriku. I don't understand what. But it's beautiful. Atau it frightens me. Kenapa? Aku kok diinsafkan. This word. Nanti konklusinya apa semuanya? Konklusinya apa? Firman ini hidup ya. Dan kuat loh. Lebih tajam daripada pedang bermata dua. Kok bisa ngerubah batinku? Kok tahu isiku kayak apa? Ya got it? So Anda berdialog sama pribadi. Bukan sama hukum Taurat. A person. Because the word made flesh. In the beginning is the word was with God, the word is God. Jadi firman itu pribadi bukan. Ia firman itu will do, akan melaksanakan apa yang I will. What God will for your life. Individu different. Jangan pukul rata, agama pukul rata. Kalau Tuhan pakai perasaan, masing-masing custom made. You understand this? Makanya every believer has your story. And your story is his story. So Allah sudah bikin sejarah. Menjadi ceritanya dia untuk Malcolm, untuk Samuel, untuk Irene. Dan gak ada. Orang tua mau ngomong ngatur apa, dibubarin. Tapi cerita yang Allah bikin final. Amen. Go back to the slide please. So Yeremia 17. So kalau kalian saya minta untuk mengatakan firman. Let the word do something inside of you, okay? Izinkan Tuhan yang bekerja. Otaknya suruh diem. Caranya diem apa? Gak usah mikir.
izinkan firman itu berbicara di hati kamu. Oke? So beginilah firman Tuhan. 1, 2, 3. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. So there's one person, ada satu orang yang sukanya mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya jauh dari Tuhan. Lanjut, ciri-cirinya hidupnya kayak apa? Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun. Di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Kalau nggak ada penduduk nggak ada orang loh. Kalau nggak ada orang nggak ada bisnis loh. Hidupmu, you can be among people and be lonely. Kalian bisa dia ada dalam perkumpulan orang-orang tapi rasa sendirian nggak punya teman. Jujur, siapa yang suka mengalami kayak gitu? Makanya kalau diajak ke pesta bingung. Nanti ketemu siapa? Nanti ketemu siapa? Everybody is looking for siapa? Mereka nggak akan nyari kue ulang tahun. Mereka nggak akan nyari dikasih makan apa. Nanti ada siapa di sana? Nanti ada siapa di sana? Yang dibingungin ketemu siapa? Takutnya apa? Tak diterima. Dan aku nanti nggak ada teman ngapain? Males ah. Ada yang diajak ngomong pagi hari ini. So there's one person like this. Next slide please. Oke. Dan diberkatilah ada orang yang berbeda lagi yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Iya, buktinya orang mengandalkan Tuhan dan harapannya hanya ada di Tuhan saja. Tidak di orang Tuhan. Tidak di orangnya, hambanya Tuhan. Tapi di Tuhannya si hamba itu. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Tapi nggak berarti panas terik nggak datang kan? Datang dong. Anggap nggak kalian? Hujan pasti datang nggak? Kalau pakai payung kehujanan nggak? Hujan pasti datang apa tidak? Kalau kamu pakai payung, kamu kehujanan apa tidak? Kok ragu-ragu? Halo? Nanti buat fundraising, buat Natal, kita mau jual payung loh. Dengan misinya GGA. Kenapa kok butuh payung? Karena musim hujan. Kenapa musim hujan jual payung? Nggak dengar? Nggak dengar? Yulah jawabnya aja ramai sekali ya. Gak ada suara solid gitu loh. Supaya tidak kehujanan. 3 kata toh gitu. Kayak orang bahasa roh gitu loh. Yang tidak jelas dan tidak akan dimengerti seumur hidup. Halo? Supaya. Kenapa kamu beli payung? Emangnya orang pakai payung cuma kayak anti hujan? Gak mungkin dong. Orang kepanasan. Siapa yang mukanya sensitif sama ultraviolet? Takut flek-flek. Itu gak cocok jadi penginjil tuh. Mendingan di rumah aja. Jaga dapur. Kalau mau jadi penginjil mesti kayak kulit badak kayak saya nih. Tetap putih kinclong. Walaupun kena sinar matahari sangat talon. Bener gak Jafray? Lu tambah ireng. Gue tambah cantik loh. Kena matahari. Ya. Betul apa tidak? Right? Muka saya 68 tahun kayak muka orang 38 tahun gak? Jangan deket-deket ya, jangan close up. Iya dong, secara lahiriah manusia badaniah kita akan merosot. Tetapi batiniah kita akan bertumbuh. Semakin hari semakin dipenuhi kemuliaan Allah. Itu tujuan kamu ikut Tuhan. Right? Dampaknya ada gak di fisik? Ada Jo. Karena Roh Kudus semuanya ada di dalam sini. Makan bersinar ke jiwa dan ke badan. Gak mungkin gak. Okay. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik datang gak? Datang, tapi kamu ada payung. Siapa payung rohani kita? Dia yang berdiam di dalam lindungan yang maha kuasa akan berkata, kau perlindunganku. Right? Mazmur 91. Okay. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir. Katakan gak khawatir. No anxiety. Tidak ada ansietas. Gak ada obat pil tenang. Pil tidur. Gak ada. Tidur pakai pil.
Tidur pakai kasur. Sama hati yang damai. Betul tidak? Tidur itu. Do you know that sleep is a gift from God? Di tengah-tengahnya Daud diserang sama Absalom. Anak sendiri kudeta. Anak darah daging. And dia berkata, how the enemy is overpowering me. But I lay down, I lay my head and sleep. Because the Lord sustained me. Kalian punya duit, punya obat tidur. Kalau nggak semua orang pakai obat tidur bisa tidur loh. Kalau udah kecanduan, ngerinya udah minum obat tidur, kagak tidur-tidur. Karena apa? Sarafnya udah kebal. Itu kan bahan kimia semua. Tapi lihat dong, orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan hanya pada Tuhan. Yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan. What an extreme difference. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya udah membatu, siapa yang mengetahui? Next slide please. Siapa yang mengetahui? Aku Tuhan yang nyelidiki hati. Yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan perbuatannya. What is Jeremiah saying here? Setiap manusia berdosa akibat dari Adam berdosa, kita keturunan Adam setelah berdosa terdiri dari dua bagian. Yang pertama, mengandalkan pada human resources, mengandalkan pada kekuatan manusia, ada slide berikutnya tuh. Dan yang kedua, kepada radical trust in the Lord. Two types of human being. One, who trust in the resources of mankind, sumber-sumbernya orang, power, politik, duit, kedudukan, jabatan, harta, tahta, wanita. Oke? Kenapa sih ya kalau kampanye politik selalu ada wanita cantik ya? Donald Trump kemarin juga pakai wanita cantik ya. I said, why? Bisa nggak usah pakai wanita cantik? Bisa nggak betul-betul mengandalkan Tuhan? Atau radically, secara radikal, trust your life in the Lord. Percaya pada Tuhan. Itu aja isinya Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Kamu tulis. Isi Yeremia 17 ayat 5 sampai 8 adalah satu, orang yang mengandalkan kekuatan manusia dan sumber-sumbernya manusia semua jauh dari Tuhan. Yang kedua, radikal mengandalkan pengharapannya pada Tuhan. Dan dua-duanya ada di dalam dirimu. Kalau kalian hidup tidak mengerti adanya perbedaan dua manusia di dalam badan kalian itu, kamu gak akan bisa menghidupi kehidupan a deeper life in God. Mazmur adalah kehidupan yang dalam bersama Tuhan. Mazmur adalah hidup keintiman dengan Tuhan. Kamu tidak akan mengalami itu walaupun lagunya nyanyinya seperti itu. Lebih dalam lagi ku rindu kau Tuhan. Saya akan jawab pada kalian. Tanpa mengenal dirimu kau tidak tahu deeper life in God. Oke, semua lirik-lirik ini dalam loh. Sayangnya gak pernah diajarin. Apa itu kehidupan yang lebih dalam di dalam Allah? What is that deeper life in God? Apa itu kehidupan Maria? Mary bisa membagikan, dia baru tersentak sama Roh Kudus. Aku lebih kayak Marta, gak kayak Maria. Aku rindu, bisa kepingin seperti Maria duduk. Dia bisa rindu, tapi kalau gak dipraktekkan, rindunya hilang. It's just an information. It's just a one time conviction daripada Roh Kudus, but she does nothing. Kembali lagi ke kesibukan Marta. Gone. So, how do you grasp that deeper life in God? Bagaimana kita merenggut kehidupan dalam batin kita bersama Allah? Apa sih kehidupan yang dalam dengan Allah? Being like Jesus. Menjadi seperti Yesus. That's a deeper life. Dan itu adalah undangan Allah bagi kita masing-masing. Sampai kalian dibangunin di level-level yang dalam daripada dirimu, kamu tidak akan tahu bahwa Tuhan itu hidup bersama Tuhan. Itu pewahyuannya
Semua yang dialami oleh Daniel, Esther, dialami oleh Yosua, Musa. Jangan kau tinggalkan aku. Kalau kau tidak menyertai aku, kalau hadiratmu gak menyertai aku, gak akan bergerak dari sini. My goodness, kalau kamu itu bukan intelek, itu dari jeritan batin dia. Because dikatakan, mundur lagi slide-nya. Because God is saying, I the Lord, mundur dong slide-nya. I the Lord is the God who search the heart. Allah gak peduli pendapatmu, perasaanmu, Allah peduli hatimu. Allah gak pusing kamu ketakutan karena gak ada duit. Allah gak pusing kamu ketakutan karena gak ada kerjaan. No. Because He is your answer. Karena Dia jawabannya, so Anda datang ke Dia, maka kepusinganmu akan hilang semua. So, kedua pribadi ini dapat disebut dengan these two ways of being in the world, dapat diperkenalkan dengan istilah the false self and the true self. The false self and the true self. Yang satu mengandalkan sumber kekuatan manusia, yang ini radikal pengharapannya ada pada Tuhan. Yang kanan 100%, gila-gilaan. With God nothing is impossible. Kemudian yang false self berkata, ini keyakinan, adrenalin atau betul-betul iman nih. Selalu ada suara mempertanyakan janji Allah. That's your false self. Musuhmu dirimu. Your enemy is yourself. Okay? Sebagai orang Kristen yang baru bertobat, lahir baru, jatuh cinta sama Tuhan. Pengertiannya orang Kristen baru muda yang masih baby. Pertobatan dari dosa artinya aku minta maaf, aku udah berbuat jahat, berbuat salah. Forgive me for all the wrong thing, for missing the mark. Oh, for all that I have done, forgive me, ampuni aku. Ternyata yang Tuhan ngomong bukan itu. Pertobatan artinya dirimu yang memproduksi perbuatan dosa itu yang diampuni. Dan itu yang akan diubah Tuhan. Perbuatan dosa itu ngomong buah. Saya mau tanya pada kalian. Kalau tanaman pohon-pohon mangga, buahnya kecut semua dan ulet-uletan semua. Yang disingkirin apa? Buah yang uletan atau akarnya dicabut? Yang problem akarnya atau buahnya? Nggak dengar saya, cuma Pak Akun yang saya dengar. Kalau tanaman itu jelek, bunganya, buahnya buruk semua. Si petani akan sibuk motongin buahnya yang jelek. Atau ngetes 5 biji udah langsung dia nyerah. Langsung dibongkar tanahnya. Yes or no? Dicabut gak tanamannya? Dibongkar gak akarnya? Right? So the problem is in the root, not the fruit. Correct? So sebagai orang Kristen yang Yesus beresin kamunya. Bukan perbuatan dosanya. Oh dia pernah kumpul kebo. Oh dia pernah abortus. Oh dia pernah bisex, dia pernah pakai uang gereja, oh dia pernah korupsi sini, dia pernah ditangkap. Ngapain sih gitu diomongin? Yesus gak tertarik. Sin is sin. Mau dosa kecil, dosa besar, sin is sin. And dosa memisahkan kamu dari Allah. Gak ada jalan lain, and upah dosa maut. Kenapa kita gak ubah pribadinya supaya stop produksi dosa dan produksi buah roh? Correct? So saya baru mendengar guru bijaksana berkata seperti ini. Pertobatan bukanlah tentang saya insaf dan menyesali akan hal-hal berdosa yang telah saya perbuat. Karena setelah saya menginsaf, setelah saya insaf dan hancur hati. Benar-benar yang insaf. Aduh gue nyesel banget. Besoknya. Ngulangi lagi. Siapa yang ngalami kayak gitu? Kalau nggak ada yang ngulangi, penipu besar kau. Tetapi insaf dan menyesal, saya sebagai seorang pribadi, kok jadi orang yang berbuat seperti itu? Itu baru bertobat. Why am I becoming a being that produce that kind of doing?
Mau agama lapisan apapun, merek apapun, mau pakai gelar apapun di ibadah. Mau jadi diaken kek, mau jadi majelis kek, mau pendeta muda, mau pendeta senior kek, mau pendeta dalam proses kek. Terserah. Mau kepala asyir kek, terserah. Tidak ada perbuatan-perbuatan agamawi yang bisa membuat seluruh manusia yang produksinya dosa melulu bisa berubah. Next please. Di bawah lapisan varnis. Varnis itu kalau pelitur kayu, ini nih varnis. Ini kayu-kayu ini di varnis nih. Di bawah kecantikan kayu yang indah mengkilat ini. Itu keagamawayanmu. Okay? Hidup diri yang tajam dan berakar, maunya ngatur sendiri dengan agenda sendiri, keinginan sendiri, maksud-maksud tujuan pribadi sendiri, aktivitas keagamaan apapun gak bisa membuat perubahan yang berarti. It doesn't change you to be just like Jesus. You cannot be like Jesus. Ingat ya misinya GGA. Being with God to become like Jesus and do what Jesus did. Right? 3 driving goal daripada setiap orang yang dipanggil oleh Yesus. Katakan sama-sama. Being with Jesus. To become like Jesus. And do what Jesus did. 3 driving goals. 3 goal ini harus terjadi, kalau tidak kamu tidak bisa menjadi serupa Kristus. Makanya 1 Yohanes 1 ayat 9, next please. Ulangi ya, perlahan-lahan ngomongnya. Saya kalau altar call untuk orang pertama kali terima Yesus, saya pasti pakai ayat ini. Gak mungkin enggak. Karena pendeta gak bisa ngampunin dosa. But God forgive you for your sin. You-nya yang diampuni. Perbuatanmu gak disebut. Lihat kemarin semuanya. Waktu anak terhilang yang ngabisin harta bapaknya. Memang porsinya dia nanti kalau bapaknya mati. Dihabisin kepada hidupan mabok-mabokan, main pelacuran semua. Waktu dia sadar di tengah musibah dunia kelaparan. Semua ekonomi dia hancur. Force majeure di mana-mana. Itu anak balik ke bapaknya karena apa? Karena insaf akan dosanya atau karena gak ada makanan? Makanya penderitaan itu bagus. When you suffer in pain, that's the only time kamu truly seeking God. Bohong. Ada orang kaya cari Tuhan. Bohong. Orang duitnya Tuhan kok. I can buy anything, I can do what I want. Dan saya mau tanya, bapaknya ngomong apa? Sini nak. Kamu udah melakukan ini semua. Disebutin gak? Yang nyebutin siapa? Si anak dong. Nanti kalau aku kembali ke bapakku, aku akan ngomong. Aku udah berdosa pada Allah. Dan aku berdosa pada bapak. Dan aku ingat pegawai-pegawai papa pada kelebihan makanannya. Di sana tempat kandang babi. Makanan babi aja gak boleh dikasih aku. Aku gak bisa makan. So dalam kelaparan. Perut bukan lagi rata. Cekung. Dengan perut cekung. Betapa kok kepingin seperti itu kan, jolly ya. Dengan perut cekung. Tiap hari ngaca. Betul gak? Ruth. Mesti kelaparan kamu. Jadi kalau gak ada uang bisa beli warteg, bagus. Saya berdoa yang suka pada makan sembunyi-sembunyi di warteg. Pada ngalami krisis ekonomi. Sehingga gak bisa makan. Dan kelaparan. Begitu lihat orang makan langsung. Terus orang berkata, ada apa? Kok cengengesan terus? Tidakkah kau tahu aku lapar? Enggak. Kenapa? Perutnya masih gede. It takes time loh untuk ngilangin gemuk di perut kalian. Di samcan kalian, samcan. Itu samcan tempatnya Roh Kudus, bukan tempatnya penyakit trigliserid. Dan kolesterol. Dan kanker kolon. Nangkep gak ini? So, saya berdoa biar kelaparan. Supaya compulsion, impulsifnya kamu tuh reda. Suruh puasa, peperangan batin. Bukan peperangan rohani, batin. Stres, langsung GERD. Habis GERD, asam lambung naik ke jantung. Terus UGD.
habis UGD IGD, habis IGD ICU. Itu kan ritmenya kayak gitu. Jadi kalau pendeta aja non-medical, saya bukan medical student loh. Bisa mengurut kayak gini, berarti every sickness you created dong. Kamu dong yang ciptakan. Kenapa ribut BPJS? Kalau saya mau kasih BPJS, make sure gaya hidupmu berubah. Orang berdosa kok kok orang berdosa dibiayai ke piye? Sepi sekali. Dan kalau udah salah hidup, trigliserid meledak, kolesterol tinggi, SGPT, SGOT meledak, muka merah, kayak bacang. Yang ditunggu Tuhan apa? Disebutin diagnosa penyakitnya? Autoimmune disorder, autoimmune. Kolesterol tinggi, trigliserid, SGPT, SGOT tinggi, apa lagi? Asam urat naik, itu semua dibahas. Yesus aja nggak sebut. Yang dia ngomong apa? Sama anak bungsu pulang. Kalau engkau ngaku, engkau berdosa. Maka ia setia dan adil. Sehingga ia mengampuni semua perbuatan dosamu. Disebut aja gak mau deh. Dan menyucikan si berdosa. Manungsonya. Yang jahat. Apanya? Hatinya. Betapa licik hati kamu. Lebih licik daripada segala batu. Dan aku Tuhan yang menyelidiki hatimu. Makanya gak gampang Bu Rina. Ketemu orang mau terbuka tuh gak gampang. Karena sebelum ngomongin problem mereka, hatinya mesti diakui licik. Kalau memang hati itu licik, makanya Tuhan operasi sunat pertama, sunat hati. That's the new covenant. Perjanjian baru dimulai dengan sunat hati. Aku buang hatimu yang keras. Aku buang dagingmu yang penuh dengan pemberontakan. Dan aku berikan hati, a heart of flesh kalau bahasa Inggrisnya. Hati yang lembut empuk. Kayak daging wagyu marbling 9+. Dan ku kasih roh yang baru. Supaya roh kudusku berdiam di dalamnya. Ngapain? Dia begini gini, dia pernah gini. Saya mau tanya, emang kamu gak pernah begitu sama sekali? Even menghakimi menjadi gaya hidup loh. The problem is the heart. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kalau kita disucikan, kejahatannya berhenti gak? Pinter gak Tuhan? Yang diberesin yang mana? Buat perbuatan kejahatannya atau oknumnya? That's why hidup dengan Tuhan, next slide please. Hidup dengan Tuhan akan membuat kamu menjadi manusia baru. Gak bikin kamu manusia lama dengan semua perbuatan dosa yang mengerikan, yang pernah masuk penjara, keluar penjara, itu dicatetin semua. Gak ada. Mari kita berperkara, kata Tuhan. Aku bikin kamu kok, biar dosamu merah kayak gini sih, gue bikin lu kayak putih kayak salju. Itu orangnya diubah atau perbuatannya dikurangi? Mengalami pemutihan. Of course. Di bahasa Indonesia masa kini, katakan sama-sama, 2, 3. Tetapi kalau kita mengakui dosa-dosa kita kepada, kalau ngakunya ke orang, kamu mengharapkan orang itu mendoakan kamu dan doanya orang itu beresin kamu. Doa pendeta tidak akan merubah kamu. Makanya jangan ada pendeta yang gila pamor, gila kemuliaan. Kemuliaan itu semua milik Tuhan. Tuhan benci sama orang mencuri kemuliaannya. Gara-gara gue dia bertobat. Ia akan mengampuni dan ia akan menepati janjinya dan melakukan apa yang adil. So membuat kalian karena kesetiaan dan kasihnya dan keadilannya, dia tepati janjinya loh. Dan dia akan ampuni dosa-dosa kita, itu internalnya dia. Dan membersihkan kita dari segala perbuatan yang kita yang salah.
Kuncinya yang perbuatan yang salahnya atau diri kita dibersihin dari semua produksi yang salah. Don't you love God? Dia bikin kita jadi manusia baru. Next please. So tujuan Allah adalah mentransformasi diri palsu kita dan merestorasi diri benarnya kita. That's bottom line. Kamu datang ke ibadah, kamu hidupi hubungan dengan Tuhan setiap hari. For this. Bukan mau jadi pendeta, bukan jadi jago pengkhotbah, bukan jadi pelayanan, konselor. No. Ini yang dia minta. Dan merestorasi diri benarnya kita dalam hubungan kasih dengan Allah Bapa. Dan berada dalam diri serupa Kristus selama di dunia ini. This is the goal. This is the climax goal. Kalau udah hidup seperti ini, udah menjadi serupa Kristus, ya tentukan apa driving goal ketiga? Kita melakukan apa yang Yesus? Of course dong. Anda mesti menjadi seperti Kristus dulu, baru bisa melakukan apa yang Yesus lakukan. Masih 90% manusia palsu mau melakukan pekerjaan Yesus sampai lebaran kodok, nggak akan terjadi apa-apa. Are you hearing me? So tujuannya Tuhan was not to simply to forgive sin, but to transform our false self in loving relationship with God, being Christ-like in the world. Sebagai menuju penutup, buka ke Galatia 4 ayat 19. Kalau Sony bisa switch ke PowerPoint yang lain, saya minta tolong, karena saya 3 menit saya mesti kelarin nih. As a closing, part 2. And we're gonna go to part 3 next week. Hai anak-anakku. Si Rasul Paulus itu kalau negor tuh keras loh. Dia berani negor sama jemaat Korintus. Kamu mau aku datang pakai cambuk? Atau ketemu muka ke muka, aku ngomong halus. Yang mana kamu pilih? Nggak main-main loh. And yet cara dia ngomong sama jemaat yang dia bangun. Gereja yang dia bangun. Di mana dia rasulnya. Melalui penginjilannya. Galatia 4 ayat 19. Buka Alkitab masing-masing sendiri. Right? Hai anak-anakku. Karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Saya mau tanya. Ini jeritan hati bukan? Ini teguran keras bukan? So saya mau tanya sebagai rasul, kerinduan saya ngelihat apa? Jemaat seneng-seneng di sini, ada pesta rani, event keren, band yang menyala-nyala, pakai asap segala macam. Is that what he wants? And lihat bahasa yang dia pakai. Dengerin kata-kata cara dia tulis surat. Di bahasa Inggrisnya, next slide please. Dengerin. Listen to the English one. My dear children. Ini surat kasih sayang atau surat teguran ke pegawai, ke pembantu? Atau kasih sayang? For whom I am again in the pains of childbirth until Christ is formed in you. Sampai Kristus dibentuk dalam kamu. So what is the climax goal? Apa ultimate goal dari kamu dipanggil, dipilih Yesus? Katakan I am chosen. I am chosen by God so that Christ is formed in you. Aku berdoa supaya Kristus terbentuk dalam kamu. That's the goal. Ini suara yang penuh kasih. Berapa dari kalian coba merubah dirimu, tapi Anda keriting rambutnya? Tambah nyabutin uban, muter-muter rambut. Siapa yang kepingin ubah pasanganmu? Anak 4 satu persatu mau diubah semuanya. Siapa yang habis akal? Mau rubah sikap, tabiat buruk, kebiasaan lama yang udah frustration. Angkat tangan, angkat tangan.
Siapa yang udah frustasi sama dirimu sendiri? Nah di Galatia 4 ayat 19. Until Christ is formed in you. Sampai Kristus terbentuk dalam kamu. Ini bukan bicara tentang conformity, tentang menjadi serupa dunia, tetapi tentang transformasi. So di Roma 12 ayat 1 dan 2, Paulus ngomong seperti ini. Therefore I urge you brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Henry bernyanyi, Allahku dahsyat, sujud bumi apa? Surga bumi sujud langsung begini. You know what worship is? You know what bow before God? Anything you say, I obey. Menyembah sama dengan obedience. Do not conform to the pattern of this world. Kita tuh ada di dunia. Nangkep ya? Di dunia keberadaan kita ada dua macam kan? Ada bagian palsu kita, ada bagian sejati kita yang benar. Betul gak? So waktu kamu di bumi, kalau kamu mau jadi serupa Kristus terbentuk, kamu jangan menjadi serupa. Kalau serupa itu tekanannya dari luar, membentuk kamu. Tapi be ye transform. Di transformasi itu kata form di bahasa pendidikannya namanya metamorfosa. Metamorfosis. Dan gambarnya metamorfosis seperti ini. Slide 9. Until Christ is formed in you, it's just the metamorph. Kamu mengalami metamorfosa dari gui. Siapa yang pernah lihat telur kodok? Kayak ingus. Dan kemudian keluar kecebong. Pernah gak si kecebong bermimpi? Suatu hari gua akan lompat. Pernah gak? Dia gak tahu. Dia cuma tahu air. Oke, dari kecebong tiba-tiba wujudnya berubah total. That's the discipleship of Jesus. Dari orang berdosa, pemberontak, pembangkang hati licik. Menjadi serupa Kristus. Itu metamorfosa. Christ is formed in you. Sampai Kristus nyata. Dari pemberontak, jago produksi dosa, bisa seperti Kristus. And you need to be, sama kayak insect. Dari ulet kupu-kupu, menjadi kepompong. Dari kepompong, gak tahu ketutup semua. In the hidden moment. Tiba-tiba ada makhluk di dalam yang sobek itu kerubungnya. Dan keluar makhluk yang indah, yang gak ada hubungan sama si ulet. Ketujuan kalian ikut Tuhan untuk ngalami ini. Metamorfosa. Transformasi. Totally different being. Inilah mimpinya Tuhan Yesus dan Rasul Paulus. Christ being formed in you. Bukan sibuk menjadi pendeta, rasul, gembala, nabi. Itu gelar gak ada artinya kalau Christ gak ada di dalam kamu. Tundukkan kepala. So metamorfosis terjadi dalam kehidupan orang yang selamat sampai menjadi serupa Kristus. Kalian, are you learning? Kamu learning gak? Saya sendiri happy. Tundukkan kepala. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Aku berdoa agar apa yang dibagikan tidak keluar kuping kiri, keluar kuping kanan. Hidup ini untuk menjadi mempelai Kristus harus mengalami metamorfosa ini. Harus mengalami transformasi. Aktivitas program kami tidak bisa membuat ini dialami kami. Sampai kami izinkan Tuhan bekerja. Buat setiap kehidupan di belakang layar yang gak dilihat orang. Yang tidak diupload ke sosial media. Itu lebih solid Tuhan. Di tempat yang tidak kelihatan, yang penuh badai, penuh gelombang, penuh angin kencang. Di situ Tuhan akan membentuk manusia batin kita.
Itu yang dirindukan dengan penderitaannya Rasul Paulus seperti wanita sakit bersalin. Aku minta pesanmu Tuhan, firmanmu tidak kembali sia-sia padamu ya Bapak ya. Biar firman ini terus bekerja diukir di hati umatmu. Baik yang di online maupun yang onsite. Gak akan sama hidupnya. Karena paradigma mereka diubah pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.